Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi dengan saya Sofi ya. Dan teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, dilancarkan segalanya, amin ya robbal alamin. Di sini seperti biasa saya masak sambil bercerita. Ini saya masak rendang ya. Ada opor juga, saya masak opor juga. Nah, ini saya menepati janji, alhamdulillah, karena Allah memberikan saya kesehatan dan insya Allah saya tidak ingkar untuk menepati janji, dan saya akan melanjutkan cerita, tapi mungkin saya ambil singkatnya saja ya. Kalau diceritain udah 4 tahun tidak selesai berjam-jam ya. Saya singkatkan saja. Kemarin sudah selesai sampai di cerita yang saya sempat koma ataupun mati suri ya. Nah, selanjutnya setelah itu saya pada akhirnya sudah ditetapkan untuk cuci darah menetap Selasa Jumat ya. Selasa dan Jumat akhirnya dokter ginjal saya yang di Cipitung sana ya, namanya dokter Deden waktu itu menyarankan ke suami saya untuk memakai BPJS, karena alhamdulillah saya punya BPJS dan juga asuransi ya. BPJS-nya itu dari perusahaan suami saya bekerja, itu alhamdulillah ya kelas 1. Dan akhirnya pakai BPJS, jadi uangnya bisa untuk ke alternatif, untuk yang menunggu di rumah sakit dan sebagainya, karena kebutuhan kan terus berjalan, apalagi saat itu anak saya masih sekolah di Yadika ya. Yadika itu di swasta di sini ya, di Bekasi. Dan selanjutnya saya rutinitas cuci darah, dan ternyata saya sering ngudrop, saya sering dirawat, jarang di rumah. Berangkat cuci darah sehat, pulangnya tidak ke rumah tapi ke IGD ya. Pada akhirnya seiringnya berjalannya waktu, Pak suami searching cari di Google, kira-kira selain cuci darah itu apakah ada option lain ataupun pilihan lain. Dan waktu itu suami saya memutuskan untuk transplantasi ginjal atau donor ginjal dari suami saya. Tapi saya bilang jangan, cukup saya yang sakit. Kalau Pak suami didonorkan ke saya satu, pasti kondisinya akan lemah, sedangkan anak masih kecil, masih butuh biaya banyak, dan yang satu masih sekolah saat itu ya. Nah, akhirnya Pak suami tetap kekeh mau donor, dan akhirnya cari-cari tahu tentang donor ginjal di Rumah Sakit Jakarta Cipto ya. Ternyata tidak semudah itu untuk donor ginjal, harus ada pasnya, harus terapi ini itu dan sebagainya, nggak langsung oke gitu ya. Pada akhirnya ya udah cari option lain, karena di saat dipertimbangkan ternyata mungkin Pak suami saya juga harus cek ini itu tuh nggak bisa sebulan 2 bulan sampai 3 bulan, persyaratannya luar biasa. Dan akhirnya cari option lain, dan alhamdulillah ketemulah namanya CAPD ataupun cuci darah mandiri di rumah ya, manual. Kalau cuci darah kan pakai mesin, kalau ini saya mandiri di rumah. Cuman bedanya kalau cuci darah kan darahnya keluar masuk dicuci, kalau CAPD kan pakai cairan seperti itu ya, untuk menarik racun-racun limbah yang tidak bisa di cover sama ginjal saya. Nah, setelah itu pada akhirnya dalam kondisi saya kurang stabil, diputuskan untuk operasi CAPD, itu pindah rumah sakit di Hermina Grand Wisata ya. Itu di Hermina itu di Tambun Selatan ya. Dan saya di saat operasi kurang stabil kondisinya, dan akhirnya dioperasi dan tidak langsung lepas cuci darah ya, karena kan adaptasi dulu masih cuci darah. Nah, setelah operasi berjalannya waktu, alhamdulillah kondisi saya lebih membaik, bisa mulai makan, badan mulai berisi lagi, dan meskipun masih sering dirawat tapi tidak separah waktu sebelum CAPD ya, tapi masih sering dirawat teman-teman, sering masuk ICU di Hermina situ karena tensinya suka naik ya. Kalau orang gagal ginjal yang tadinya tensinya rendah suka kadang naik turun. Saya tuh sebelum gagal ginjal tensi paling tinggi 105, dan setelah gagal ginjal ya suka naik turun. Kalau sekarang alhamdulillah stabil ya. Ini aja tadi saya habis di pasar itu mau pingsan karena tensinya terlalu rendah teman-teman.
tensinya terlalu rendah, pusing, gelap, ya mau pingsan kayak gitu. Terlalu tinggi nggak bagus, rendah juga nggak bagus. Nah, setelah berjalannya waktu CAPD, saya juga masih ada sakit yang di luar nalar ya. Pernah saya mengalami lupa ingatan, tiba-tiba lupa ingatan teman-teman, tidak kejedot, tidak tiba-tiba saya tidak bisa mengingat apa-apa kecuali saya mengingat yang di atas, Gusti Allah, dan saya mengingat orang yang menyakiti saya. Dan saya saat lupa ingatan itu sampai tidak tahu makanan, teman-teman. Pernah saya minum air panas dari termos karena lapar, dan saya tidak paham itu karena Pak suami saya lagi ngurusin dedek. Tiba-tiba saya pergi sendiri ke dapur dan saya ngambil air panas, teman-teman, diminum. Sempat juga saya makan mainannya dedek, mainannya anak saya itu pledok yang kayak tanah, itu juga saya sempat makan karena saya tidak tahu apa. Tapi alhamdulillah saya kalau baca Quran, mengaji, sholat, dan mengingat anak dan suami, kedua orang tua dan orang yang menyakiti saya tidak lupa. Dan alhamdulillah untuk baca Al-Quran juga tidak lupa ya saat saya lupa ingatan. Yang dilupakan hanya nggak tahu rasa, nggak tahu itu makanan apa, nggak tahu kanan kiri ya. Sempat saya pengen sekali pas mulai sembuh, saya lupa ingatan setahun, teman-teman. Setahun maaf, 1 bulan. Berarti 2 tahun lalu, teman-teman. Sebenarnya saya pas nggak ngevlog beberapa bulan itu, waktu belum punya channel yang kecil ini, yang channel lama itu sempat berhenti berapa bulan nggak ngevlog, itu saya lagi lupa ingatan, teman-teman. Nah, setelah itu saya mengalami lupa ingatan kurang lebih sebulan ya, teman-teman. Dibawa ke rumah sakit, dokter ginjal saya ya pastinya kebingungan karena nggak ada apa-apa, saraf semua baik, sampai dibawa ke dokter saraf, kan temennya dokter ginjal juga. Dan dokter ginjal saya kebingungan, akhirnya dibawalah ke dokter saraf, dan di sarafnya tidak apa-apa karena tidak jatuh, tidak kepentok, dan tidak apa-apa ya. Saat itu tensi juga normal-normal saja. Akhirnya dokter saya menyarankan juga ke alternatif, yaitu ke tempat Pak Ustadz itu ya. Dan alhamdulillah setelah ke rumah Pak Ustadz, saya diterapi beberapa kali di sana, didoain. Alhamdulillah mulai pulih, sudah sehat, sudah bisa jalan lagi dan nggak lupa ingatan lagi. Dan tiba-tiba pas lagi jalan, tiba-tiba saya tidak bisa jalan total, teman-teman. Benar-benar tidak bisa jalan total, padahal saya orang sehat, teman. Mesti sehat dalam arti tidak ada masalah dengan apa-apa. Setelah lupa ingatan, saya nggak bisa jalan total dan dibawalah ke IGD karena kan selalu mikirnya ya positif aja. Dibawalah ke IGD, dokter saya itu waktu itu dokter Chinese ya, dokter Cina, dokter siapa kurang paham. Dicek dedek bengek, nggak ada masalah di saraf. Akhirnya kebingungan lagi, dan pada akhirnya dibawalah ke beliau yang luar biasa, Bapak Ustadz lagi, dan akhirnya ditemukan yang saya nggak bisa cerita di sini, dan alhamdulillah saya bisa jalan sampai sekarang. Seperti itu ya, teman-teman. Dan setelah itu berjalannya waktu, saya menggunakan CAPD, alhamdulillah ada perbaikan dan akhirnya saya jarang dirawat. Kalau dulu sering transfusi ya, alias donor darah ya. Nah, jadi perjalanan saya seperti itu, dan alhamdulillah di balik ujian itu ada hikmah yang luar biasa. Bahkan di saat saya diuji sangat parah ya, diuji sakit yang gagal ginjal dan yang sakit nggak masuk di akal, itu suami saya juga mengalami musibah ya kali ngomongnya, lebih tepatnya itu ujian ya. Ujiannya bertubi-tubi. Di saat saya kondisinya lagi parah, mobil suami saya dibawa kabur sama yang minjam ya, dibawa kabur sama yang minjam juga. Nah, itu unitnya waktu itu udah ketemu, tapi
nggak dibalikin ya, udah diganti plat nomor dan juga udah digadai ya katanya. Itu mobil baru ya teman-teman yang dibawa kabur. Dibawa kabur di daerah Medan sana ya teman-teman. Akhirnya benar-benar lagi di bawah ketimpa tangga ya teman-teman. Kata Pak, saya sering nangis. Kata Pak suami, jangan nangis. Di balik ujian yang berat ada sesuatu yang baik. Yakinlah apa yang hilang pasti Allah akan ganti yang lebih baik dan lebih berkah pastinya. Dan saya namanya perempuan ya, kadang suka masih kepikiran gitu. Dan apa yang dikatakan Pak suami itu semua adalah kenyataan benar, bahwa Allah tuh asal kita ikhlas menjalani ujian, meskipun ujian kita berat, kita selalu memanggilnya, mengingatnya, menyebutnya dengan zikir, dengan sholat yang sebisa mungkin dimaksimalkan dan ikhlas, dan memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Allah ganti dengan yang luar biasa tanpa kita duga teman-teman, tanpa bisa dimasuk akal ya, karena suami saya kan kerja sendiri. Ngurus saya orang sakit, bukan sakit kepala yang butuh dana tuh luar biasa, dan anak saya masih kecil. Waktu itu anak saya masih sekolah ya. Tapi benar-benar yang tadinya sudah yang penting bisa makan, bisa berteduh teman-teman, dan semua malah tambah-tambah ya, sampai ada yang tega. Itu teman dekat teman-teman yang bawa kabur itu tega seperti itu. Suami saya bilang Allah pasti kasih yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih berkah, dan Allah benar-benar tidak ingkar, dan itu nyata alhamdulillah. Dan semua ujian saya emang mungkin ya berat ya, tapi di balik ujian yang berat ini justru ada kebaikan yang luar biasa. Yang mungkin hatinya saya tadi keras menjadi lebih lembut karena selalu memanggil Gusti Allah dengan berzikir ya teman-teman. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, saya dan suami, keluarga alhamdulillah sudah ikhlas menerima ujian yang Allah kasih dengan lapang dada, dan insya Allah kami selalu mendoakan orang yang menyakiti kami. Dan beliau juga sudah mengaku, tapi beliau masih ya seperti itu, tapi saya dan suami tidak pernah dendam. Dan saya justru berterima kasih dengan ujian ini, saya jadi dekat dengan Gusti Allah. Jadi saya alhamdulillah waktu saya lebih banyak untuk mendekat ya. Jadi saya selain ngevlog sekarang fokus kerjaan saya memasak ya, sebisanya ngomong didik dan ngaji ya. Saya rutin ngaji alhamdulillah, menerima bimbingan dari Bapak Ustadz ya. Saya mau menyampaikan juga untuk Bapak Ustadz Fatur Rahman di Bekasi beserta istri dan keluarganya, terima kasih banyak karena beliau tahu YouTube saya ini ya. Terima kasih banyak Bapak Ustadz selalu membimbing saya dan Mas Arif ataupun suami saya dengan sabarnya, sehingga kami bisa menjalankan keikhlasan ini karena berkat nasihat ketelatenan Bapak Ustadz Oman, namanya Bapak Fatur Rahman tapi panggilannya Bapak Oman ya. Hampir di daerah sini tuh kenal beliau karena beliau juga pernah mau dibawa ke tempat Bapak SBY ya, mantan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sering ke sana ya, ajudannya. Jadi beliau banyak orang yang tahu ya kalau di Bekasi. Cuman beliau nggak mau dipublik sih. Dan terima kasih banyak atas bimbingannya, atas segalanya yang selalu membimbing kami, mengajarkan kami tentang keikhlasan.
tentang kebaikan. Dan saya terima kasih banyak, kebaikan Bapak tidak bisa kami balas dengan apapun, bahkan nyawa kami. Ada orang nggak baik, ada yang sangat baik seperti beliau. Terima kasih untuk segalanya Bapak Ustadz Oman. Dan saya juga mau menyampaikan untuk hamba Allah yang menyakiti saya. Dan saya yakin beliau mendengar ini karena tahu channel saya. Saya sama Mas Arif ikhlas. Saya memaafkan Anda. Meskipun saya tidak bisa ketemu Anda karena saya belum sanggup untuk ketemu bertatap muka. Tapi saya sama Mas Arif mendoakan supaya Anda diberikan hidayah, kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda segera sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu salah. Saya sama Mas Arif nggak dendam. Bahkan kami selalu mendoakan supaya Anda diberikan kesehatan, umur yang barokah, kebahagiaan selalu, rezeki yang melimpah halal dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya meminta supaya segera bertobat. Itu saja ya, bahwa saya sama Mas Arif nggak dendam. Bahkan saya sudah diajarkan Pak Ustadz untuk mendoakan supaya Anda selalu sehat dan diberi rezeki yang lancar, karena dendam itu tidak baik. Bagikan melempar bola ke tembok, pasti bola itu akan ke diri kita. Seperti itu. Nah teman-teman, sekiranya sekian dulu ya. Dan saya mau ucapkan sebentar lagi kita beberapa hari lagi insya Allah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua bagi yang menjalankan diberikan kelancaran, bisa menjalankan. Dan saya insya Allah juga ikut puasa menjalankan, karena saya dulu sempat 2 tahun gak puasa pas lagi sering dirawat. Dan ini saya sudah 3 tahun ini, kurang lebih ya mau 3 tahun ini, berarti sudah 2 tahun juga saya menjalankan. Dan ini insya Allah juga mau menjalankan lagi. Semoga Allah memberikan saya kesehatan dan teman-teman kesehatan ya, semuanya. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dan saya juga mau bilang insya Allah kalau ini saya mungkin tidak ngevlog dulu ya selama beberapa hari ataupun pas menjalankan ibadah puasa, karena saya mau fokus ke puasa dulu insya Allah ya, sama menjaga anak insya Allah. Karena sekarang saya sudah tidak ada yang membantu saya kerja di sini. Sebelumnya ada yang kerja di sini, karena sekarang saya sudah membaik, jadi tidak ada lagi yang kerja, jadi bisa uangnya bisa buat kebutuhan lainnya. Ya sudah, seperti itu aja teman-teman. Mungkin saya tidak ngevlog dulu beberapa minggu ya, mau fokus ke ibadah dulu, mau fokus ke ibadah puasa sama ngaji dulu ya, karena mengejar untuk bisa baca khatam Al-Quran ya insya Allah. Karena biasanya bukan tradisi ya di keluarga saya sini, kalau puasa itu mengejar untuk khatam Al-Quran dulu. Nah mungkin saya fokus ke situ dulu dan tidak ngevlog dulu. Dan saya pasti akan merindukan teman-teman semoga sehat selalu di sana. Dan saya sangat sayang sama kalian semua ya. Saya terucapkan terima kasih banyak, dan saya mohon maaf apabila ada banyak salah hilaf kata ataupun sesuatu yang tidak berkenan untuk didengarkan. Saya mohon maaf, dan apabila ada sesuatu yang bisa dipetik, semoga ini menjadi amal kebaikan dan keberkahan ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. I love you all. Dan pasti saya akan merindukan kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Untuk Bunda Sriani saya pasti akan kangen, Bunda Sri Kemar, Bunda Maria Utub, Bunda siapa lagi, Nurbulan Maning ya, atau Nurbulan Maning itu yang di Jakarta ya.
untuk teman-teman semua ya, semuanya pasti saya akan merindukan semua. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.